Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, berjumpa kembali dalam Kalam. Dan kita masih mengikuti Kalam secara online ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dan sebelum kita mengikuti Kalam ini, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu. Sekalipun kami masih mengikuti Kalam secara online, namun kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kami semangat, Tuhan memberikan kami daya juang untuk kami terus bertahan dan memelihara iman kami di masa-masa yang sulit ini. Kami juga terus bersama-sama menekuni firman Tuhan, salah satunya melalui Kalam ini. Dan saat ini Tuhan, Kalam yang akan kami dengarkan ini, kami imani akan mampu meneguhkan iman kami dan menguatkan kami di masa-masa yang sulit ini. Ini kami ya Tuhan, dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan kami untuk dikuatkan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersama berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pernah nggak mendengar teman kita berkata kepada kita ketika kita sedang berada dalam situasi yang rapuh, ketika kita berada dalam situasi yang lemah, ketika kita sedang berada dalam situasi yang cukup tertekan dan hancur, ada kalimat seperti ini: kamu harus kuat. Pernah nggak dengar teman kita berkata seperti itu? Kamu tidak boleh menangis. Pernah dengar yang seperti itu juga? Atau kita pernah mengucapkan, masih bersyukur loh, harusnya masih bersyukur, masih diberi Tuhan kesehatan. Pernah mendengar kalimat ini juga? Atau kalimat yang biasa kita ucapkan ketika kita sedang datang kedukaan, sudah jangan berduka cita, kamu kan punya iman, jadi ayo bersuka cita. Nah, pernah? Tuhan ingin agar kita bersuka cita. Orang beriman harus bersuka cita. Orang beriman gak boleh menangis. Nah, pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu? Baik kita yang sering mendengar atau pernah mendengar, atau mungkin kita juga yang melakukan atau pribadi yang mengatakan kalimat-kalimat itu. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama memikirkan kembali. Sadar atau tidak sadar, kata-kata itu adalah bentuk nyata dari kekerasan spiritual loh Bapak Ibu. Loh kok bisa? Saya kan niatnya mau mensupport, saya niatnya mau mendorong dia untuk dia tidak lesu karena dia orang beriman. Betul, tetapi itu adalah kekerasan spiritual. Nah, ketika orang mendengar kalimat seperti itu, orang akan merasa, oh iya betul juga. Orang merasa, oh iya ya, aku beriman, berarti aku tidak usah berduka cita ya. Oh iya, aku beriman, jadi aku harus bersyukur ya. Dampak-dampak jangka panjangnya adalah kemudian orang merasa bahwa mengeluh itu dosa. Udah jangan kebanyakan ngeluh, orang Kristen kok ngeluh. Jangan kebanyakan ngeluh. Nah, orang merasa mengeluh itu nanti jadi dosa. Orang menangis atau berduka cita itu artinya imannya lemah atau kurang beriman atau gagal. Nah, pernah nggak kita merasa seperti itu? Saya mau mengajak kita untuk melihat lebih dalam lagi. Sadar atau tidak sadar juga, cara berpikir demikian ini memang diwarisi dari teologi Kristen yang menganggap bahwa kita ini kuat karena Allah kita itu adalah Allah yang kuat, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Teologi yang menekankan pada kekuatan Allah dan kemudian sebagai anaknya kita pun harus kuat. Allah dahsyat, betul. Allah kuat, betul. Kita tidak meragukan itu. Tetapi kita juga perlu sadar, kita manusia, kita bukan Allah. Kita adalah manusia yang rapuh dan juga lemah. Kita adalah manusia yang bisa saja merasa sedih. Kita manusia yang sangat-sangat wajar untuk mengeluh, wajar untuk ingin menangis. Nah, itu kan
sebuah hal yang sangat manusiawi. Nah, teologi Kristen yang sangat menekankan pada kekuatan, kedahsyatan, ini akhirnya membuat manusia lupa bahwa dirinya adalah manusia yang rapuh. Dan sebisa mungkin orang juga ingin menampilkan sisi yang kuat, orang menutupi kelemahannya. Dan ketika situasi semacam ini menjadi pola, setiap orang punya cara berpikir yang demikian. Hal ini menjadi sebuah budaya dalam masyarakat. Budaya di mana sebuah masyarakat kurang bisa menerima kelemahan seseorang. Akhirnya orang berusaha menutupi dirinya, menutupi kelemahan-kelemahan dalam dirinya. Akhirnya masyarakat atau komunitas tidak bisa lagi menerima otentisitas dari orang lain. Kejujuran di dalam diri seseorang ini tidak bisa diterima. Ketika ada orang berani mengekspos, ketika orang berani mengungkapkan kerapuhannya, ada rasa takut nanti dikira aku lemah, nanti aku dikira cengeng, nanti aku dikira cemen, nanti aku dikira mudah hancur. Dan bukankah memang sebenarnya demikian adanya? Namun karena budaya masyarakat yang kurang bisa menerima kelemahan itulah orang berusaha menutupi terus-menerus. Orang tidak ingin kelemahannya diketahui. Terlebih jika orang tersebut punya kedudukan atau reputasi yang bagus, kedudukan yang tinggi, pemuka agama misalnya. Loh, pemuka agama kok rapuh, pemuka agama kok lemah. Pemuka agama itu juga manusia. Tidak ada yang membedakan. Dan biasanya orang akan semakin terkenal, akan semakin berusaha keras untuk menutupi kelemahan dan kekurangannya. Karena apa? Jika sampai ada orang yang tahu kelemahan dan kekurangannya, nanti bisa menghancurkan reputasinya. Nah, itu pandangan-pandangan yang seringkali muncul di dalam benak masyarakat. Dan ketika dikaitkan dengan iman yang selalu mengedepankan bahwa manusia itu harus kuat, harus selalu sempurna, itu dikategorikan sebagai tanda orang beriman, itu adalah iman yang toksik. Apa itu iman yang toksik? Iman yang justru menjadi racun. Kenapa menjadi racun? Saya mengutip dari seorang tokoh bernama Stephen Attenborough dan Jack Felton, yang kemudian saya ringkas demikian. Ketika seseorang tidak berani atau malu mengekspresikan perasaan rapuhnya. Perasaan rapuh itu bermacam-macam ya. Bisa sedih, keraguan, putus asa, duka cita, marah. Yang sedang dialami pada Allah dan sesama. Maka sesungguhnya kehidupan imannya itu sedang tidak baik-baik saja. Ketika dalam doanya yang diceritakan adalah hanya syukur, dan ungkapan syukur. Saya pernah bertanya, pernah nggak kamu marah sama Tuhan? Saya pernah bertanya pada seorang teman. Wah, ya nggak sopan lah. Pernah nggak kamu merasa kecewa dengan Tuhan? Wah, ya nggak boleh. Padahal itu perasaan kita sebagai manusia. Itu yang harus diungkapkan pada Allah secara jujur, bukan? Tetapi orang memilih untuk menutupinya. Orang memilih untuk menutupi di hadapan Allah, terlebih sesama. Padahal kita tahu, apakah ada yang tersembunyi di hadapan Allah? Iman yang toksik itu juga selalu berusaha untuk menampilkan citra iman yang kuat dengan perasaan selalu baik-baik saja. Ketika ditanya, bagaimana kabarmu? Oh, baik dong, di dalam Tuhan pasti baik. Betul, itu tidak salah. Tetapi saya hampir belum pernah menemukan ada orang menjawab, bagaimana kabarmu? Kabarku sedang tidak baik. Karena memang situasinya sedang tidak baik. Kondisi hatiku sedang tidak baik. Nah, bahayanya adalah ketika kadar iman itu selalu dinilai dari kemampuan seseorang menampilkan kesempurnaan di dalam hidupnya. Dengan dalih, kamu kan adalah teladan. Bagaimana caranya kita menjadi teladan adalah dengan kita menampilkan kesempurnaan hidup di hadapan banyak orang.
Nah, akhirnya itu menjadi iman yang toksik karena orang dipaksa terus untuk tampil sempurna dan menutupi kelemahan demi kelemahannya, tetapi tidak berani menggali dan mengenali seberapa kelemahan dalam dirinya. Kelemahan-kelemahan itu juga bisa saja menjadi sebuah luka. Tetapi apakah luka itu selalu buruk? Nah, sini kita mau sama-sama melihat apakah Allah kita adalah Allah yang tidak berkenan untuk mendengarkan kemarahan anaknya, kekecewaan, keresahan anaknya? Apakah Allah kita adalah Allah yang selalu menampilkan diri dalam bentuk yang kuat, yang dahsyat? Kita lihat bersama dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara yang terkasih, dari teks ini sudah jelas kita melihat bahwa iman Kristen itu adalah iman yang sangat manusiawi. Mengapa? Karena Kristus sendiri itu telah memeluk sisi tergelap manusia. Keraguan, kesedihan, duka cita, kecewa, dan sakit hati semuanya dipeluk, didekap oleh kasih Allah. Ia bukan Allah yang toksik, ia bukan Tuhan yang toksik yang kemudian mengutuk setiap umatnya yang meratap, mengeluh, marah, kecewa. Tidak. Tuhan tidak toksik. Tuhan tidak pernah mengecam murid-muridnya sebagai sosok yang tidak beriman hanya karena murid-muridnya mengalami kesedihan, keraguan, ataupun kekecewaan. Tidak. Kita bisa melihat bahwa Allah turun menjadi manusia. Itu artinya Allah turut menjadi rapuh. Allah turun menjadi manusia. Itu artinya Allah sudah memeluk semua kerapuhan manusia. Sehingga Allah pun di dalam diri Yesus mengalami kerapuhan manusia. Dan bahkan lebih dari itu, menjadi seorang hamba. Sangat rapuh, sudah rapuh, makin rapuh lagi seorang hamba. Seorang hamba itu adalah seorang manusia yang punya potensi luka sangat besar karena dia adalah sosok yang tidak terhormat, dia tidak dihargai. Tetapi Allah justru masuk menjadi manusia, mengambil rupanya bukan hanya manusia sebagai raja, tetapi manusia sebagai hamba. Dan kita lihat ketika Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus, Yesus menampilkan semua kelemahan manusia itu secara gamblang, tidak ditutup-tutupi. Yesus turut menangis dan bersedih ketika sahabatnya meninggal. Yesus mengalami kesepian dan kegalauan ketika di Taman Getsemani, bukan? Lalu Yesus juga menampilkan keraguannya, ketakutannya. Jika boleh cawan ini lalu daripadaku. Di atas kayu salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Artinya apa? Semua yang pernah manusia alami, rasa sakit, kecewa, marah, semua kerapuhan manusia itu sudah pernah dialami oleh Yesus sendiri. Sehingga ketika manusia mengungkapkan itu semua pada Allah, kita percaya Allah kita adalah Allah yang memahami, bukan Allah yang memaksa kita untuk tampil sempurna. Untuk menggambarkan kisah ini ada sebuah analogi yang sungguh menyentuh hati saya ketika saya membaca. Ada sebuah kisah Josh Marshall. Ada seorang anak yang berumur 8 tahun bernama Gabriel Marshall, Bapak Ibu. Nah, Gabriel Marshall ini menderita kanker otak sehingga ia harus dioperasi. Nah, biasa kan? Orang setelah dioperasi, otaknya pasti akan ada bekas jahitan di kepalanya. Anak kecil
mengalami operasi di kepala lagi, nah itu pasti kan akan menimbulkan bekas yang membuat anak ini tidak percaya diri. Apa yang dilakukan oleh sang ayah? Sang ayah, yaitu Josh Marshall, melakukan sebuah tindakan yang berani, yaitu Josh Marshall membuat tato yang mirip persis seperti jahitan anaknya di kepalanya. Sehingga sang anak, yaitu Gabriel Marshall tadi, ketika melihat ayahnya pun sama dengan dirinya, sama-sama ada lukanya di kepalanya, dan ternyata itu bukan sesuatu yang buruk karena ayahnya pun mau mengambil bagian di dalamnya, si anak ini menjadi pede kembali. Anak ini menjadi sangat percaya diri. Artinya apa? Sang ayah, yaitu Josh Marshall tadi, memeluk anak yang terkasih melalui apa? Lukanya. Sang ayah gak berkata, kamu harusnya pede, kamu kan anak Tuhan, luka ini bla 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 bla. Sang ayah tidak memaksa anaknya. Sang ayah justru membuat dirinya sama dengan anaknya, dengan lukanya, sehingga anak itu percaya diri. Jadi lihat ya perbedaannya. Bukan anaknya dipaksa percaya diri oleh ayahnya, bukan anaknya dimarahi ketika tidak percaya diri, bukan dikatakan tidak beriman, tetapi justru ayahnya menjadi sama dengan dirinya di dalam lukanya, agar anaknya melihat, oh ternyata ayahku juga sama seperti aku. Nah, ini menjadi semakin jelas, bukan? Allah menjadi sama dengan manusia, agar manusia tidak merasa jauh dengan Allah ketika dia berdoa, mengungkapkan segala kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatirannya, bahkan kemarahannya diceritakan. Manusia tidak perlu merasa jauh karena Allah menjadi sama dengan manusia. Bahkan Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9 pun juga menemukan sebuah jawaban yang indah dari Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus kemudian berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kelemahan bukan sesuatu yang kemudian berusaha ditolak, bukan sesuatu yang ditutup-tutupi, bukan sesuatu yang berusaha dijauhkan, tapi kelemahan itu justru dipeluk oleh Paulus. Di mana akhirnya Paulus justru bisa berkata, aku lebih senang bermegah dalam kelemahanku. Karena ketika Paulus bisa bermegah di dalam kelemahannya, yang artinya memeluk kelemahannya itu sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari dirinya, Paulus justru menemukan ada kuasa Allah. Di dalam kelemahannya Paulus menemukan Allah. Paulus justru mensyukuri kelemahan di dalam dirinya, karena dengan kelemahannya dia bisa merasakan kasih Allah itu nyata. Bisa dibayangkan mungkin tanpa adanya kelemahan di dalam diri dan kesadaran akan kelemahan di dalam diri Paulus, Paulus menjadi orang yang sombong, memegahkan dirinya sendiri. Tetapi ketika Paulus menyadari kelemahannya, dia sadar bahwa dia juga adalah manusia biasa. Inilah yang bisa kita refleksikan. Ketika Paulus memiliki luka, ketika tadi ada Josh Marshall, di mana anaknya terluka karena bekas operasi tadi, dia bukan memilih untuk menghindari luka, dia justru memilih untuk mengambil bagian dalam luka itu. Dan ternyata luka yang dialami oleh Josh Marshall tadi menjadi sebuah kekuatan bagi Gabriel Marshall, sang anak, untuk menjalani kehidupan. Luka di dalam diri Paulus pun justru menjadi kekuatan bagi Paulus. Karena dengan luka di dalam diri Paulus, dia bisa mengelolanya dan dia bisa menemukan Tuhan di dalam luka-lukanya. Artinya, ketika kita sebagai manusia menyadari luka dan kerapuhan di dalam diri kita, itu akan memampukan kita sebagai manusia untuk mengenali diri kita.
Setelah kita mengenali diri kita, maka akan ada suatu proses untuk mengelola luka kita dan kerapuhan di dalam diri kita untuk menjadi sebuah kekuatan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Karena apa? Di dalam Tuhan, lukamu adalah kekuatanmu. Lukaku adalah kekuatanku. Di mata banyak orang, luka adalah kelemahan. Tapi di dalam Tuhan, luka adalah kekuatan. Setiap kita adalah manusia yang terluka, Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang tidak terluka, tidak ada manusia yang bebas dari luka, tidak ada manusia yang kuat. Semua manusia lemah. Justru manusia yang kuat itu adalah ketika manusia itu mampu mengakui kelemahannya dan membuka diri di hadapan orang, bukan menutup-nutupinya. Dan ada sebuah video yang akan menunjukkan betapa kuasa Allah itu semakin nyata di dalam diri setiap orang yang menyadari luka dan kelemahannya. Yuk kita sama-sama lihat videonya dan kita bisa lihat bagaimana orang ini merefleksikan luka dan kelemahan dirinya dan dia menemukan Allah yang akhirnya ketika dia menemukan Allah, lukanya itu justru menjadi kekuatan di dalam dirinya untuk bersaksi. Kita lihat bersama. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, I wish I had arms, legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. One more. Woo! It's freezing, I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up.
I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. Nah, bisa dibayangkan ya betapa kita lihat orang yang tubuhnya tidak sempurna di mata banyak orang, ternyata di mata Allah itu justru menjadi kekuatan untuk bersaksi. Ketika di mata orang dia lemah, di mata manusia dia lemah, tetapi ketika dia bisa melihat bahwa kelemahannya itu justru akan menjadi sebuah sarana yang akan dipakai Tuhan, maka di situ dia menjadi pribadi yang kuat. Selamat mengakui luka kita masing-masing dan selamat memproses luka kita tanpa perlu lagi kita malu bahwa kita adalah pribadi yang terluka. Karena luka kita adalah kekuatan kita di dalam Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Setiap luka yang kami alami di dalam hidup kami menjadi cara Tuhan untuk memproses kami untuk semakin dewasa di dalam beriman. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak lagi mengingkari luka-luka kami. Ajar kami untuk kami tidak menutup-nutupi luka kami. Namun ajarkan kami juga untuk kami berani membuka luka kami sehingga kami menjadi pribadi yang dewasa. Mungkin akan ada banyak orang yang tidak siap menerima luka maupun kelemahan kami. Namun biarlah itu menjadi bagian dari cara Tuhan untuk mendewasakan kami dan cara Tuhan untuk memfilter, untuk menunjukkan siapa sahabat sejati kami. Karena sahabat sejati akan mampu menerima kami dengan segala luka-luka dan kelemahan kami. Seperti Engkau yang menjadi sama dengan manusia, karena Engkau ingin dekat dengan manusia yang terluka. Ini Tuhan doa kami, ini harapan kami. Kami bersyukur untuk setiap luka-luka yang telah kami alami. Karena melalui luka-luka itu kami mampu menemukan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami bersama berdoa. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Selamat memproses kehidupan untuk semakin baik dari waktu ke waktu. God bless.